depan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah strategi kolaboratif learning. Jadi strategi kolaboratif learning melibatkan strategi langkah yang terencana untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara efektif dan produktif. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam menerapkan strategi ini. Yang pertama itu penetapan tujuan pembelajaran. Jadi langkah pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi tujuan ini harus spesifik dan dapat diukur, sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Jadi tujuan ini juga harus relevan dengan materi yang akan dipelajari dan dapat mengarahkan aktivitas kolaboratif. Yang kedua itu pembentukan kelompok. Jadi pembentukan kelompok yang efektif adalah kunci keberhasilan pembelajaran kolaboratif. Jadi kelompok sebaiknya terdiri dari siswa dengan latar belakang dan keterampilan yang beragam, sehingga mereka dapat saling melengkapi. Jadi penetapan ukuran kelompok yang ideal biasanya antara 4 sampai 6 siswa. Jadi dapat membantu memfasilitasi interaksi yang lebih baik. Yang ketiga itu penugasan atau tugas proyek. Jadi setelah kelompok terbentuk, langkah berikutnya adalah memberikan tugas atau proyek yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Jadi tugas ini harus menantang dan relevan, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka. Pastikan bahwa tugas tersebut memungkinkan setiap anggota kelompok untuk berkontribusi sesuai dengan keterampilan dan kekuatan mereka. Yang keempat itu penjelasan proses dan peran anggota. Sebelum memulai, penting untuk menjelaskan proses kerjasama yang diharapkan dan peran masing-masing anggota dalam kelompok. Jadi ini termasuk tanggung jawab individu. Jadi batas waktu dan bagaimana mereka harus berkolaborasi. Kejelasan dalam peran ini dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi kelompok. Yang kelima itu pelaksanaan aktivitas kolaboratif. Jadi dalam tahap ini siswa mulai bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan selama pelaksanaan. Jadi penting bagi guru untuk berkeliling dan memantau proses tersebut dan memberikan bimbingan serta memastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi aktif. Yang keenam, penggunaan teknik diskusi. Jadi pada ini diskusi di dalam kelompok adalah bagian penting dari collaborative learning. Teknik seperti brainstorming, diskusi atau diskusi berpasangan atau juga dapat digunakan untuk mendorong siswa saling berbagi ide dan membangun pemahaman bersama yang terarah, dapat meningkatkan keterlibatan dan memperdalam pemahaman. Yang ketujuh itu evaluasi dan umpan balik. Setelah tugas selesai, evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai hasil kerja kelompok. Jadi umpan balik dari guru dan teman sebaya dapat membantu siswa memahami kekuatan dan era yang perlu diperbaiki. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan secara individu dan kelompok untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pencapaian mereka. Yang kedelapan itu mendorong siswa untuk melakukan refleksi setelah aktivitas kolaboratif. Jadi sangat penting. Jadi diskusi tentang apa yang berhasil, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kerjasama di masa depan yang akan membantu siswa belajar dari pengalaman. Jadi mereka dapat meningkatkan keterampilan kolaboratif mereka. Yang terakhir itu penguatan keterampilan kolaboratif. Jadi untuk memastikan bahwa siswa dapat menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari, jadi penting untuk memberikan latihan dan kesempatan yang berkelanjutan untuk berkolaborasi dalam berbagai konteks. Ini dapat dilakukan melalui proyek kelompok lain atau kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kerja tim. Mungkin cukup sekian materi saya.